Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah kami buat dengan judul pengimplementasian algoritma Key Nearest Neighbor. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dianuli Gustianingkale dengan NIM F551211014 yaitu saya sendiri. Teman saya Rosanti dengan NIM F551211027 dan Indri Naftali Mangkawa dengan NIM F551211031. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengimplementasian Key Nearest Neighbor, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengenalan pola dan Key Nearest Neighbor. Pengenalan pola merupakan bagian dari ilmu pengolahan citra yang bertujuan untuk melakukan klasifikasi citra ke dalam kelas. Tujuan pengenalan pola adalah memberikan kemampuan kepada komputer agar bisa mengenali keberadaan suatu objek atau peristiwa pada suatu tempat dan menemukan nama atau jenis dari objek atau peristiwa tersebut. Salah satu algoritma yang sering digunakan dalam pengolahan citra adalah algoritma Key Nearest Neighbor. Key Nearest Neighbor atau yang biasa disebut dengan algoritma KNN merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah K data terdekat atau tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Algoritma Key Nearest Neighbor adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori Key Nearest Neighbor. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan ciri. Dalam pengimplementasiannya, algoritma Key Nearest Neighbor dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Berikut akan dibahas beberapa contoh pengimplementasian algoritma KNN. Yang pertama, penggunaan Key Nearest Neighbor untuk mendeteksi makulopatik diabetik dalam klasifikasi citra retina. Makulopatik diabetik atau MD merupakan kerusakan pada pembuluh darah di bagian tengah retina yang disebabkan oleh komplikasi diabetes mellitus. MD sendiri terjadi pada penderita diabetes yang disertai dengan penyakit hipertensi. Pendeteksian seseorang apakah mengalami MD dilakukan dengan cara tes angiography fluorescence atau optic coherence tomography. Untuk mendeteksi makulopati diabetik, dibuat sebuah sistem yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, dan klasifikasi. Pada tahap preprocessing, bertujuan untuk memperbaiki citra yang digunakan sebagai data uji coba. Dalam perbaikan citra RGB diubah menjadi citra aras keabuan green channel, histogram Klehi, dan filter Gaussian. Lalu pada tahap segmentasi, bertujuan untuk memisahkan objek asli dengan background. Segmentasi ini dapat menggunakan sebuah penandaan komponen terhubung dan masking. Pada tahap ekstraksi ciri, bertujuan untuk mendapatkan ciri-ciri utama yang dapat membedakan antara citra satu dengan citra lainnya. Selain itu, ekstraksi ciri juga berfungsi sebagai reduksi dimensi. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu tahap klasifikasi. Tahap klasifikasi menggunakan algoritma Key Nearest Neighbor. Algoritma ini digunakan untuk mengelompokkan citra ke dalam kelas-kelas tertentu. Penggunaan algoritma Key Nearest Neighbor dalam pengenalan kata aksara Jawa. Kemajuan pengelolaan citra dapat digunakan dalam melestarikan ilmu dan budaya. Salah satu penerapannya dapat digunakan dalam melestarikan aksara Jawa yang hingga kini hampir punah karena perkembangan zaman yang semakin modern. Pengenalan aksara Jawa dapat dilakukan dengan klasifikasi Key Nearest Neighbor. Berikut ini ada pengenalan aksara Jawa melalui tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, tahap pre-processing bertujuan untuk mengubah citra masukan menjadi citra abu-abu dan untuk memperbaiki kualitas citra. Selain mengubah citra masukan, pre-processing juga bertujuan untuk memanipulasi citra agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang kedua, ada tahap segmentasi, digunakan untuk memotong suatu teks pada gambar yang diproses menjadi beberapa karakter. Selain itu, segmentasi juga bertujuan untuk menyederhanakan, mengelompokkan, atau mengubah penyajian dari suatu gambar menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dianalisakan. Dan yang ketiga, ada algoritma Key Nearest Neighbor. Di sini bekerja berdasarkan pada jarak terpendek dari data uji ke data latih untuk menentukan nilai Key Nearest Neighbor
setelah menentukan nilai kemiripannya, maka nilai tersebut dikelompokkan pada kelas-kelas tertentu. Dan yang berikut ada klasifikasi daun dengan perbaikan fitur citra menggunakan metode Generate Neighbor, yaitu daun merupakan salah satu ciri tumbuhan yang unik dan mudah diamati, dan cukup representatif, sehingga bisa dijadikan objek untuk ekstraksi fitur tumbuhan. Ekstraksi fitur objek yang tepat sangat mempengaruhi baik buruknya hasil dari klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi yang dilakukan untuk citra daun di sini adalah dengan metode Generate Neighbor atau yang biasa disebut dengan KNN. Metode KNN ini melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran objek terdekat. Sama seperti contoh yang sudah dibahas, sebelum tahapan klasifikasi, terlebih dahulu dilakukan tahapan proses citra dan ekstraksi fitur. Dan berikut ini ada klasifikasi kematangan buah mangga berdasarkan citra HSV dengan KN. Dalam pengkalifikasian kematangan buah mangga dilakukan berdasarkan dari fitur HSV atau menggunakan KNN. Penelitian ini menggunakan citra input RGB atau yang biasa disebut red, green, blue yang dikonversi ke HSV, Hue, Saturation Value, di mana fitur yang digunakan adalah nilai rata-rata, scan weights, dan kursoti. Pada tahap ekstraksi, ciri bertujuan untuk mendapatkan ciri dari sebuah citra. Pengambilan ciri ini menggunakan parameter mean, scan weights, dan kurtosis. Parameter tersebut yang akan digunakan untuk proses klasifikasi buah mangga dengan kelas mentah, cukup, matang, dan sangat matang dengan algoritma KNN. Metode Kinyaris-Neighbor atau biasa disebut dengan KNN digunakan dalam proses klasifikasi citra dengan berpacu pada hasil ekstraksi fitur yang sebelumnya sudah dilakukan training. Metode ini memilih tetangga terdekat dari dataset training. Kemudian menentukan nilai jarak yang terdekat atau nilai jarak terkecil yang akan menghasilkan keluaran klasifikasi. Pengenalan pola garis telapak tangan menggunakan metode Fuzzy-Kanner-Snackboard. Penggunaan telapak tangan dalam proses pengenalan diri ini digunakan karena telapak tangan ini memiliki karakteristik yang unik, sehingga dia itu sulit untuk dipalsukan dan cenderung lebih stabil. Sehingga dia ini digunakan untuk alat verifikasi pada data. Kemudian ada sistem pengenalan pola garis telapak tangan dengan menggunakan metode pengenalan Fuzzy-Kanner-Snackboard, di mana dia itu meliputi 4 tahapan, yaitu akuisisi citra, processing, ekstraksi fitur, dan pengenalan menggunakan Fuzzy-Kanner-Snackboard atau FKNN. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari materi yang telah dibahas itu dapat disimpulkan bahwasannya Kanner-Snackboard ini merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil jumlah data terdekat atau data tetangganya sebagai bahan acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Nah, algoritma ini juga mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau juga kedekatannya terhadap data lain. Algoritma KNN ini juga dapat mengklasifikasikan sesuatu kasus dengan nilai akurasi yang cukup memuaskan. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.